Masuk radar sedang proses. Insya Allah ada. Posisi Pak? Saya nggak bisa ngomong. Karena kan dari kemarin itu kan yang masuk pemain bertahan Saya terus. nggak bisa ngomong karena semua itu kita harus jaga juga privasi daripada pemainnya. Ya kita juga harus hargain pilihannya. Baru saja, ini baru banget guys, mendapatkan update langsung dari ketua PSSI kita yaitu Pak Erick Thohir. Dan ya beliau ini baru saja update tentang striker baru yang akan diproses untuk timnas Indonesia. Dan ini bukan Mauro karena Pak Erick juga sudah konfirmasi kalau ini selain Ya, kita tunggu. Ini tadi sampai dengan Pak Dirjen Ahu. Kemudian juga yang sangat penting kami tetap menunggu waktu yang mereka di sana karena terkadang mereka yang ada di anak-anak pemain ini yang sulit untuk menentukan waktu untuk secepatnya datang. Kalau kami dalam kesempatan pertama kami mohon mereka untuk segera datang ke Indonesia. Nah, ini kami lagi. Demi Piala Dunia, Erick Thohir lobby dua pemain keturunan baru gabung timnas Indonesia. Langkah besar kembali diperlihatkan oleh PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Setelah berhasil membawa sejumlah pemain keturunan ke timnas Indonesia, kini target lebih tinggi sedang dipasang, mendekatkan nama-nama besar dari Eropa untuk memperkuat Garuda menuju putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua nama yang paling banyak diperbincangkan adalah Joel Piroe dan Erling Haaland. Kabar ini sontak membuat dunia sepak bola nasional geger. Jika sebelumnya naturalisasi hanya menyasar pemain muda atau mereka yang belum terlalu dikenal di level global, kini arah strategi berubah drastis. Erick Thohir benar-benar ingin menjadikan timnas Indonesia sebagai kekuatan baru, bukan hanya di Asia, tetapi juga di kancah internasional. Absennya oleh Romeni akibat cedera di ajang Piala Presiden 2025 membuat pelatih Patrick Kluivert harus berpikir keras. Romeni adalah salah satu ujung tombak yang diharapkan bisa menambah daya dobrak tim. Tanpa dirinya, timnas harus mencari alternatif. Di tengah situasi ini, Erick Thohir bergerak cepat. Sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus figur dengan jejaring internasional yang kuat, ia membuka jalur komunikasi dengan beberapa pemain keturunan yang memiliki potensi memperkuat timnas. Dan disinilah nama Joel Piroe serta Erling Haaland muncul ke permukaan. Joel Piroe, striker berusia 25 tahun yang kini membela Leeds United, memang sudah lama masuk radar PSSI. Ia disebut memiliki darah Indonesia dari garis keturunan keluarganya, sehingga membuka peluang untuk proses naturalisasi. Piroe dikenal sebagai penyerang yang tajam di Championship dan punya naluri mencetak gol yang tinggi. Gaya bermainnya cocok dengan tipikal sepak bola modern, kuat dalam duel udara, cerdas membaca pergerakan, dan mampu mengeksekusi peluang sekecil apapun. Bagi timnas Indonesia, kehadirannya bisa menjadi solusi nyata untuk mengisi kekosongan di lini depan, terutama dengan absennya Romeni. Selain itu, Piroe juga masih berada dalam usia emas seorang penyerang. Jika proses naturalisasi berjalan cepat, ia berpotensi memberikan kontribusi besar tidak hanya untuk kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga turnamen jangka panjang lainnya. Di sisi lain, nama Erling Haaland jelas membuat seluruh publik sepak bola Indonesia heboh. Bomber Manchester City itu dikenal sebagai salah satu striker terbaik dunia, dengan catatan gol yang menakutkan di Premier League maupun Liga Champions. Membayangkan Haaland mengenakan jersey merah putih saja sudah cukup untuk membuat dunia menoleh. Meski terdengar mustahil, kabar bahwa Erick Thohir mencoba membuka komunikasi serius dengan pihak Haaland memberi harapan. Beberapa laporan menyebut ada kemungkinan hubungan garis keturunan jauh yang bisa menjadi pintu masuk. Meski belum ada konfirmasi resmi, kenyataan bahwa PSSI berani mengangkat nama sebesar ini menunjukkan visi besar yang sedang dijalankan. Jika Haaland benar-benar bergabung, level permainan timnas Indonesia akan naik berkali-kali lipat. Bayangkan duet Haaland dan Piroe di lini depan, didukung pemain kreatif seperti Miliano Jonathans dan Tom Haye. Timnas Garuda tidak lagi hanya tim kuda hitam Asia, tetapi bisa menjadi penantang serius di kancah global. Langkah Erick Thohir ini bukan sekadar mimpi. Ia memahami bahwa sepak bola modern juga membutuhkan diplomasi, lobby, dan negosiasi intensif.
Dengan pengalamannya sebagai pengusaha internasional, Erik memiliki akses langsung untuk menjalin komunikasi dengan agen, klub, hingga federasi. Proses naturalisasi bukan hanya soal dokumen keluarga, tetapi juga menyangkut izin dari FIFA, regulasi pemerintah, hingga kesiapan pemain itu sendiri. Semua ini tentu membutuhkan waktu dan strategi matang. Erik sadar, untuk menghadapi putaran kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia harus memiliki skuad yang siap tempur dengan kualitas tinggi. Jika Joel Piroe resmi dinaturalisasi, Indonesia sudah mendapatkan tambahan kekuatan signifikan. Tapi jika ditambah dengan Haaland, maka ini akan menjadi sejarah besar. Level kompetitif meningkat. Indonesia bisa bersaing lebih serius dengan tim-tim besar Asia seperti Jepang, Korea Selatan, atau Arab Saudi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan membuat kejutan di Piala Dunia. Eksposur global. Kehadiran Haaland akan membuat Indonesia menjadi pusat perhatian media internasional. Sponsorship, siaran televisi, hingga dukungan publik dunia akan mengalir deras. Motivasi pemain lokal. Bersaing dan berlatih bersama pemain kelas dunia akan memacu pemain lokal untuk meningkatkan kualitas mereka. Lingkungan kompetitif ini akan mempercepat perkembangan sepak bola nasional. Efek domino untuk naturalisasi lainnya. Jika Haaland saja bisa didatangkan, maka tidak menutup kemungkinan pemain keturunan lain dari Eropa akan tertarik mengikuti jejaknya. Sejak kabar ini beredar, media sosial langsung dipenuhi berbagai tanggapan. Ada yang merespons dengan euforia luar biasa, ada pula yang skeptis. Sebagian supporter menyebut ini sebagai mimpi gila yang terlalu indah untuk jadi kenyataan. Namun, ada juga yang optimistis, mengingat Erik Thohir sudah berulang kali membuktikan langkah besar sebelumnya yang awalnya dianggap mustahil. Media asing pun mulai melirik. Beberapa portal olahraga di Eropa kabarnya sedang mengupas rumor ini, karena jika benar terjadi, itu akan menjadi salah satu naturalisasi paling mengejutkan dalam sejarah sepak bola. Meskipun kabar ini terdengar luar biasa, perjalanan menuju realisasi masih panjang. Piroe harus melewati proses administratif yang cukup rumit, termasuk pembuktian dokumen keturunan dan sumpah WNI. Sedangkan untuk Haaland, tantangannya jauh lebih besar, baik dari sisi regulasi FIFA maupun komitmen pemain itu sendiri. Namun, Erik Thohir tampaknya tidak gentar. Ia sudah beberapa kali menekankan bahwa sepak bola Indonesia harus berani bermimpi besar. Dan wacana ini adalah bukti nyata bahwa mimpi itu sedang diupayakan. Cedera oleh Romeni bisa jadi titik balik yang justru membuka jalan bagi langkah lebih besar. Dengan masuknya nama Joel Piroe dan wacana Erling Haaland, timnas Indonesia benar-benar sedang diarahkan menuju era baru. Erik Thohir tampak berusaha membuktikan bahwa Garuda tidak hanya sekadar tim penggembira di level internasional. Ia ingin Indonesia punya status baru, tim yang diperhitungkan, ditakuti, dan dihormati. Kini, semua mata menunggu, apakah Joel Piroe benar-benar akan segera bersumpah menjadi WNI. Dan apakah mimpi gila menghadirkan Erling Haaland bisa menjadi kenyataan. Jika itu terjadi, maka sejarah sepak bola